Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi pendapatan para pengusaha atau keuntungan. Nah, dalam teori ekonomi, ini dijelaskan bahwa selisih antara total pendapatan, penjualan dengan semua biaya, termasuk biaya nyata dan biaya tersembunyi, atau biaya yang tidak dibayar langsung. Keuntungan ini merupakan imbalan atas penggunaan modal, tenaga kerja, dan sumber daya milik pengusaha sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu sumber keuntungan ekonomi dalam keahlian kewirausahawan. Nah, keuntungan dalam ekonomi adalah sebuah imbalan atas keahlian keusahawan yang dimiliki para pengusaha yang digunakan dalam proses produksi untuk membuat keputusan penting seperti menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, serta memilih cara produksi yang paling efisien. Nah, dengan keahlian ini, pengusaha berperan menentukan metode terbaik dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jika usahanya berhasil, pengusaha memperoleh keuntungan ekonomi atau keuntungan murni sebagai balas jasa atau jerih payahnya. Nah, namun jika usaha gagal, mereka bisa mengalami kerugian ekonomi, yaitu ketika pendapatan tidak cukup menutupi seluruh biaya termasuk biaya tersembunyi. Nah, selain itu, para ahli ekonomi menjelaskan bahwa sumber keuntungan ekonomi berasal dari beberapa hal, yaitu yang pertama, pembayaran atas risiko ketidakpastian yang dihadapi pengusaha dalam menjalankan usaha. Nah, karena tidak ada jaminan keberhasilan usaha tersebut. Kemudian yang kedua, imbalan atau kegiatan inovasi atau pembaruan yang dilakukan pengusaha seperti memperbaiki teknik produksi, manajemen, atau pemasaran yang dapat meningkatkan ekonomi dan mutu produk sehingga meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, yaitu keuntungan yang diperoleh akibat kekuasaan monopoli di pasar. Nah, di mana pengusaha dapat mengatur harga dan produksi untuk memperoleh laba lebih tinggi. Nah, dengan demikian, keuntungan tidak hanya sebagai pendapatan finansial semata, tetapi juga sebagai kompensasi atas keahlian, risiko, inovasi, dan posisi pasar yang dimiliki pengusaha dalam kegiatan ekonomi. Keuntungan adalah pembayaran terhadap risiko. Keuntungan dalam investasi merupakan imbal hasil yang diharapkan sebagai kompensasi atas risiko yang diambil oleh investor. Secara sederhana, investasi adalah penempatan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Namun, keuntungan tidak datang tanpa adanya risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakpastian dalam hasil investasi. Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat prinsip yang menyatakan sebagai high risk high return, yang menyatakan bahwa semakin besar risiko yang diambil, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Namun, juga disertai dengan potensi kerugian yang lebih besar pula. Risiko dalam investasi mencerminkan ketidakpastian hasil yang dapat berupa kerugian atau keuntungan yang lebih rendah dari harapan. Oleh karena itu, investor juga mempertimbangkan tingkat risiko yang bersedia mereka tanggung dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka. Dengan perencanaan dan pemahaman yang baik, risiko dapat diminimalisir sehingga potensi keuntungan dapat dimaksimalkan.
Keuntungan adalah sebuah bentuk pembayaran atau imbal hasil yang diterima sebagai konsekuensi dari pengambilan risiko dalam investasi. Risiko dan keuntungan saling berkaitan, di mana risiko menjadi titik tukar yang menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Investor yang mampu mengelola risiko dengan baik akan memperoleh peluang keuntungan yang lebih optimal sesuai dengan tingkat risiko yang mereka ambil. Dalam konteks di mana seorang pengusaha ingin membangun sebuah bisnisnya sendiri, maka ada beberapa hal yang menjadi titik pertimbangan sebelum menjalankan usahanya. Yang pertama itu adalah risiko di mana membangun perusahaan itu sangat tinggi. Membangun perusahaan adalah langkah besar yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, di mana pengusaha harus mengorbankan waktu, tenaga, dan modal tanpa menjamin sebuah hasil yang pasti. Risiko kegagalan dan kehilangan investasi yang sangat tinggi, sehingga keberanian menghadapi risiko menjadi salah satu ciri utama seorang pengusaha. Keputusan strategis yang salah dapat menyebabkan kerugian besar atau hingga kebangkrutan, sehingga risiko ini harus diperhitungkan secara matang dalam proses pembangunan usaha. Yang kedua itu adalah profit adalah pembayaran atas risiko. Profit atau keuntungan dalam bisnis bukan hanya sebagai hasil akhir, tapi juga merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pengusaha. Berbeda dengan pekerja yang menerima gaji tetap, pengusaha menanggung risiko yang lebih besar dan hanya memperoleh imbal hasil jika usahanya berhasil. Profit menjadi penghargaan atas pengambilan keputusan, inovasi, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Tanpa profit, motivasi untuk menanggung risiko akan semakin berkurang. Baik, materi selanjutnya yaitu risiko bukan hanya soal uang. Nah, di mana risiko dalam bisnis tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga meliputi risiko pasar atau produk tidak laku, persaingan, risiko hukum atau pelanggaran regulasi, gugatan, risiko operasional atau gangguan produksi, masalah karyawan, serta risiko reputasi yang dapat merusak citra perusahaan dan mempengaruhi kelangsungan usaha. Kompleksitas risiko ini memperjelas bahwa profit yang diperoleh pengusaha memang layak sebagai kompensasi atas tantangan yang dihadapi dalam membangun dan menjalankan bisnis. Nah, materi selanjutnya yaitu pembayaran untuk kegiatan inovasi, di mana kegiatan inovasi dalam bisnis merupakan investasi penting yang mendukung penerapan ide, proses, atau produk baru guna menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan konsumennya. Nah, inovasi bisnis tidak hanya terbatas pada penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup peningkatan produk yang sudah ada, seperti proses produksi serta strategi pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, dengan melakukan inovasi, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, seperti memperbaiki kualitas produk dan mengurangi biaya, sehingga mendorong peningkatan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Dan selain itu, inovasi memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dan memanfaatkan peluang bisnis yang sebelumnya belum tergarap. Nah, oleh karena itu, alokasi dana untuk kegiatan inovasi harus dipandang sebagai investasi strategi yang melibatkan biaya riset dan pengembangan, pelatihan, teknologi, serta pemasaran untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Menurut Manamding dan kawan-kawan 2018. Selanjutnya, secara general atau umum, sebuah inovasi dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dari sebuah perusahaan dengan cara mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan adanya sebuah inovasi yang menyelesaikan masalah perusahaan, maka ada sejumlah keuntungan yang dapat diterima, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Nah, berikut adalah beberapa keuntungan tersebut menurut Rashid dan Gina 2018. Nah, yang pertama yaitu peningkatan daya saing.
Dengan mengembangkan produk atau jasa baru, maka perusahaan dapat menawarkan sesuatu yang unik di pasar yang membantu mereka untuk menonjol dibandingkan dengan pesaing yang lain. Nah, inovasi ini bisa dalam bentuk fitur baru seperti teknologi yang lebih baik atau desain yang lebih menarik dibanding dengan pesaing yang lain. Yang kedua yaitu memenuhi permintaan pasar, seperti inovasi yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen yang terus berkembang. Dengan memahami tren dan permintaan pasar, maka perusahaan itu dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan diminati konsumen. Meningkatkan pendapatan. Produk yang inovatif seringkali dapat menarik lebih banyak pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan. Perusahaan inovasi dapat menciptakan segmen pasar baru atau meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Pengurangan biaya. Beberapa inovasi dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional. Misalnya, inovasi dalam proses produk dapat meningkatkan efisiensi sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan margin laba. Peningkatan brand image. Perusahaan yang inovatif seringkali dipandang lebih positif oleh konsumen. Ini dapat meningkatkan citra merek dan menarik perhatian publik, membantu perusahaan untuk membangun reputasi yang kuat di pasar. Walaupun sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah inovasi, akan tetapi hal tersebut tidak akan bertahan lama, sebab perubahan yang akan terus terjadi dan persaingan yang terus terjadi pula pada kondisi pasar yang dimana para konsumen akan lebih memilih produk atau jasa yang lebih baru dan menarik. Hasil dari sebuah pengenalan cara baru berupa inovasi berdampak perubahan yang sangat besar dalam membandingkan uji nilai guna dari manfaat sebuah produk yang dihasilkan perusahaan dan harga yang ditetapkan oleh produsen. Selanjutnya, sebagai akibat kekuasaan monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa, sehingga perusahaan tersebut menjadi price maker yang dapat menentukan harga tanpa persaingan. Akibatnya, harga yang ditetapkan biasanya lebih tinggi dari biaya produksi, merugikan konsumen karena tidak ada pilihan alternatif dan tekanan kompetitif. Selain itu, perusahaan monopoli cenderung mengurangi intensitas promosi dan inovasi produk karena tidak adanya ancaman dari pesaing baru. Dalam jangka panjang, hal ini biasa menurunkan kualitas produk dan menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Di Indonesia, monopoli sering terjadi pada perusahaan BUMN yang mengelola sumber daya vital, sehingga regulasi dan pengawasan ketat diperlukan agar monopoli tersebut tidak merugikan masyarakat luas. Selain dampak harga dan kualitas, monopoli juga menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Hambatan ini bisa berupa kebutuhan modal besar, penguasaan teknologi atau sumber daya penting, serta perlindungan hukum seperti paten. Hambatan tersebut membuat sulit bagi pesaing baru untuk masuk dan bersaing di pasar yang sudah dikuasai oleh monopoli. Perusahaan monopoli juga memanfaatkan ekonomi skala, yaitu produksi dalam jumlah besar yang menurunkan biaya per unit sehingga semakin memperkuat posisinya dan menyulitkan pendatang baru menawarkan harga lebih rendah. Nah, dari sisi keuntungan pengusaha, monopoli memberikan peluang besar untuk memperoleh keuntungan maksimal karena mereka dapat mengendalikan harga dan jumlah produksi dengan tidak adanya persaingan. Perusahaan monopoli dapat meningkatkan pendapatannya secara signifikan, namun keuntungan ini juga dapat menyebabkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan karena harga yang tinggi dan kualitas produk yang cenderung menurun akibat minimnya tekanan kompetitif. Di Indonesia, monopoli sering terjadi pada perusahaan BUMN yang mengelola sumber daya vital seperti energi, transportasi, dan air minum. Pemerintah memberikan izin eksklusif untuk efisiensi dan pengelolaan sumber daya, tapi hal ini juga membatasi persaingan dan pilihan konsumen. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan ketat oleh lembaga seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU diperlukan untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat dan menjaga agar keuntungan diperoleh perusahaan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan perekonomian nasional. Loyalitas pelanggan yang tinggi juga membuat
monopoli sulit tergantikan, sehingga perusahaan dapat terus memperoleh pendapatan stabil. Meskipun perusahaan monopoli memiliki peluang untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan guna meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk sering terhambat karena minimnya persaingan. Pasar monopoli juga memberikan keuntungan besar bagi pengusaha karena kekuasaan menentukan harga dan hambatan masuk yang tinggi. Namun hal ini berpotensi merugikan konsumen dan perekonomian secara luas jika tidak diatur dengan baik.